Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu dan tetap semangat ya, meskipun kita masih belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, pemimpin idolaku. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama menemukan manfaat kelembagaan politik, sosial, budaya, dan ekonomi, mendiskusikan nilai kepemimpinan pemimpin idola yang mengamalkan nilai persatuan dan kesatuan, menyampaikan pengamalan nilai persatuan dan kesatuan di sekolah, membuat teks pidato persuasif tentang pengamalan nilai persatuan dan kesatuan yang bermanfaat bagi warga sekolah atau warga di lingkungan. Kita sudah pernah belajar ya tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Pasti punya ya. Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Nah, di sini nanti dalam bagian ya, kalian boleh menuliskan siapapun ya yang menjadi pemimpin idola kalian. Satu saja. Terus nilainya apa saja yang dia miliki? Seorang pemimpin harus punya nilai apa? Misal bijaksana atau jujur atau menghargai setiap perbedaan atau apa saja yang kamu temukan di dalam pemimpin idola yang kalian idolakan ini. Sebutkan 3 nilai saja. Setelah itu setiap nilai di sini tuliskan kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin idola kalian. Misalnya di sini bijaksana begitu ya. Berarti contoh bijaksana yang dilakukan itu bagaimana? Misal dalam memberi keputusan dilaksanakan dengan musyawarah dan sebagainya. Terus atau rela berkorban gitu ya. Apa saja yang dilaksanakan pemimpin idola kalian, gitu ya. Nah, nanti tulis dalam buku tulis kalian, buku tulis tematik ya. Jangan lupa difoto dan kirimkan ke classroom. Oke? Yang berikutnya, nah, tadi ada pemimpin idola. Pemimpin idola yang kalian tuliskan itu siapa? Apa ya? Nah, di sini misalnya dokter contohnya. Diupayakan ya tidak sama ya. Kalau seandainya sama ya tidak apa-apa. Dokter, kelembagaan itu adalah tempat dia bekerja. Di sini di rumah sakit ya. Rumah sakit itu lembaga apa? Oh, sosial. Tuh, terus tugas pemimpin idola. Nah, pemimpin idola dokter itu tugasnya apa? Oh, merawat warga yang sakit, memberikan penyuluhan kesehatan. Boleh menyebutkan lebih dari satu ya. Terus manfaat lembaga. Manfaat lembaga itu manfaat dari tempat dia bekerja. Karena di sini rumah sakit ya, tempat untuk berobat begitu ya. Nanti misal kalian menyebutkannya Pak Lurah berarti beda lagi. Untuk apa begitu ya, boleh menyebutkan minimal satu ya anak-anak. Nah, mari kita baca bacaan Pamanku Lurah Idola. Oke, kita baca ya. Ini cerita tentang pamanku. Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang pada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana.
gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita Bibi aku tahu, Paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi, di sore hari Paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku yang disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, Pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui Paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, Paman bisa saja langsung menyetujui, tetapi Paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, Paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memikirkan untuk berjuang maju bersama warganya. Oke, anak-anak, dari bacaan Paman Lurah Idolaku, Pamanku Lurah Idola, ya, dari bacaan tersebut kita lihat nilai-nilai apa saja yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks tersebut. Nah, sekarang nilai yang terkandung pada sila ketiga adalah yang pertama rela berkorban. Nah, seperti tadi ya, Paman Badi ya, dia rela berkorban untuk tidak menerima investor karena memikirkan warganya supaya usaha kecil yang ada di sekitarnya tetap berkembang dengan baik. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan dan memajukan persatuan bangsa. Nah, anak-anak, kita semua juga bisa menjadi seorang pemimpin ya. Nah, silahkan nanti anak-anak bisa membuat semacam pidato ya, membuat pidato yang di situ berisi tentang kalian mengajak teman sekolah untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca.
Nah, salah satu peran kecil kita sebagai warga masyarakat untuk mengajak supaya warga di sekitar kita itu punya keinginan untuk belajar membaca ya. Berikan motivasi kalian pada pidato yang kita susun. Oke. Nah, bagaimana cara membuat pidato? Nah, dalam teks pidato yang pertama harus berisi salam pembuka. Nah, apa saja yang ada pada salam pembuka? Nah, bisa juga selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pada salam pembuka wajib ada ya. Terus yang kedua pendahuluan. Pendahuluan misalnya kalian akan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Tadi masalah belajar membaca. Ya, jadi disampaikan dulu topik permasalahannya apa. Yang ketiga tentang inti. Inti berisi pembahasan topik lengkap ya. Jadi kalau tadi pendahuluan hanya mengatakan atau di situ berisi topiknya saja, mari kita hari ini izinkan saya mengutarakan atau menyampaikan tentang pentingnya belajar membaca, misalnya seperti itu ya. Nah, di inti disampaikan secara lengkap pentingnya apa sih kita belajar membaca, kita gemar membaca. Terus di situ ada kalimat ajakan supaya yang kita hadapi tadi penontonnya atau yang kita hadapi itu teman atau adik kelas atau warga di sekitar ya. Nah, di situ diajak untuk melakukan kegiatan yang diharapkan. Kalau di situ kegiatan yang diharapkan untuk gemar membaca ya disampaikan. Jadi manfaat pentingnya apa, manfaatnya apa, sehingga kamu bisa mengajak para penonton, para audiens yang kalian hadapi itu untuk gemar membaca. Harus ada kalimat ajakan ya. Yang keempat penutup. Nah, penutup itu semacam ringkasan ya, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang kelima adalah salam penutup. Di salam penutup bisa berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, boleh juga ditambahkan permintaan maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi juga atau selamat siang, tergantung tadi salam pembukanya apa ya. Nah, silakan kalian buat rancangan pidato ya. Di situ temanya adalah rencana pidatonya adalah mengajak teman sekolah atau adik kelas atau warga di sekitar lingkungan untuk gemar membaca, untuk belajar membaca. Boleh gemar membaca, boleh belajar membaca ya. Silakan nanti juga hasil karya pidato kalian difoto dan dikirim ke classroom ya. Tugas hari ini adalah yang tadi pertama adalah bagan untuk menuliskan pemimpin idola, nilainya dan apa yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah menuliskan satu pemimpin idola dan juga kelembagaannya serta manfaat dari kelembagaan tersebut. Dan yang ketiga adalah membuat rancangan pidato. Itu aja tugas hari ini anak-anak. Kira-kira terlalu berat tidak ya? Mudah-mudahan tidak. Oke. Ibu akhiri pembelajaran 1 pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tetap sehat dan semangat selalu. Begitu saja dari Bu Guru. Apabila ada yang kurang jelas, bisa segera nanti kalian tanyakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.